Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, ya, kita akan masuk ke hadis pertama dari kitab Al-Ahadithul Khamsun Al-Ahadithul Khamsun fi Siyasah Syar'iyyah. Itu al-hadithul awal fi ma'nal khilafati wa hiya ri'asatul 'amatu lil muslimina fid dunya. Itu mengenai makna khilafah yang berarti ar-ri'asah al-'amah, itu kepemimpinan umum lil muslimina fid dunya, bagi kaum muslimin di dunia. Haddatsana Sulaiman bin Dawud at-Tayalisi, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud at-Tayalisi. Faqala Hudzaifah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunun nubuwatu fikum masya Allahu an takun. Ada kenabian di tengah-tengah kalian sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Idza syaa'a, apabila Allah telah menghendaki, ayyarfa'aha, untuk mengangkatnya. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian ada khilafah ala minhajin nubuwah, di atas minhaj ataupun jalan an-nubuwati, kenabian. Fatakunu masyaallahu an takun. Kemudian kehilafahan atas minhaj kenabian itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ada. Tsumma yarfa'uha idza syaa Allahu ay yarfa'aha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Idza syaa Allahu ay yarfa'aha, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengangkatnya. Tsumma takunu mulkan 'adan. Kemudian akan ada mulkan 'adan, kekuasaan yang menggigit. Fayakunu masyaallahu ayyakun. Maka kekuasaan tadi ada sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia itu ada. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengangkat kekuasaan tersebut. Tsumma takunu mulkan jabbariyatan. Kemudian akan ada mulkan jabriyatan, kekuasaan yang diktator. Fatakunu masyaallahu an takun. Maka kekuasaan tadi ada sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia ada. Tsumma yarfa'uha idza syaa'a yarfa'aha. Kemudian Allah akan mengangkatnya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengangkat kekuasaan tersebut. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan ada kehilafahan ala minhajin nubuwati, yang sesuai dengan manhaj kenabian. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bagaimana penjelasan yang terkandung di dalam hadis ini? Yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan periodisasi terkait dengan kehidupan manusia secara umum ataupun ada kaum muslimin secara khususnya ketika yang akan memimpin mereka di dalam kehidupan. Fal haditsu yushiru ila anna alladhi yar'ashu'una an-nasi kullaha fi ibadatihim wa ahwalihim asy-syakhsiyah wal ijtimaiyah wal iktisadiyah was siyasiyah wal askariyah. Hadis ini menunjukkan
bahwasanya yang mengurus seluruh urusan manusia, baik itu ada perkara ibadah mereka, urusan keluarga mereka, ijtimaiyah mereka, interaksi mereka laki-laki antara perempuan, iktisadiyah ekonominya, wasiyasah politik, wal askariyah dan militernya, wa yukirul muamalati wal uqud, yang kemudian pula adalah mengokohkan ataupun menetapkan terkait dengan muamalah, akad-akad, wa yarfadu ba'daha, yang kemudian pula adalah mencegah sebagiannya, wa yuhaddidul halala wal harama wa yuhasibu alaihi, menentukan atau membatasi terkait dengan perkara yang halal dan yang haram, menghisabnya, wa yuqarrirul uqubatil jabirata wasazirata, kemudian pula ada menetapkan berbagai macam sanksi, baik itu ada jabirah untuk menghapus ataupun adalah mencegah daripada kejahatan-kejahatan yang lainnya. Wa yunaffidhuha huwa sallallahu alaihi wasallam hala hayatihi, maka yang melaksanakan itu semua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Adapun setelah beliau wafat, wal khulafa'u min ba'dihi yasiruna ala ma qarrarahu wa atammahu sallallahu alaihi wasallam fi khilafatin kasyaklin lil hukmi. Sedangkan setelah sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada para khalifah setelahnya, yang dimana mereka itu ada berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khilafatin, dalam sistem khilafah, kasyaklin lil hukmi, sebagai institusi sistem pemerintahan yang ada di dalam Islam. Yang kemudian laqad ajma'a sahabatu ridwanullahi alaihim ala luzumi iqamati khalifatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat pun berijma ataupun mereka bersepakat untuk luzumi iqamati khalifatin, untuk segera mengangkat seorang khalifah penggantinya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian begitu pula ada sepeninggalnya Abu Bakar radhiyallahu an, mereka pun sepakat wa ajma'u ala iqamati khalifatin li Abi Bakr. Mereka pun ada sepakat untuk mengangkat seorang khalifah ataupun pengganti bagi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tsumma li Umar, tsumma li Utsman, tsumma li Ali radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian begitu pula untuk Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semuanya. Maka terus terjadi penggantian. Mereka sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka untuk segera mengganti ketika satu khalifah meninggal, dan mereka memilih segera penggantinya khalifah yang baru. Wa qad ajma'u radhiyallahu anhum 'alal istighali bi mubayati khalifati fawra wafatil khalifati as-sabiq, di mana mereka pun adalah sepakat ataupun berijma sibuk untuk membaiat seorang khalifah sesegera mungkin setelah wafatnya khalifah sebelumnya. Karena apa? Karena mereka berkeyakinan bahwasanya selama mereka memiliki waktu hanya 3 hari saja untuk waktu memilih khalifah yang baru. Ini sebagaimana ditegaskan wa qad ajma'u ridwanullahi alaihim ala annal muslimina la yahillu lahum. Mereka telah berijma, sepakat itu para sahabat, bahwasanya kaum muslimin itu tidak halal bagi mereka ayyadhillu aktsara min thalathati ayyamin duna khalifatin. Mereka berada lebih daripada 3 hari duna khalifatin, tanpa seorang khalifah. Wa dzalika anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu indama tu'ina. Hal ini pun dipraktekkan seperti halnya yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, yaitu bahwasanya ketika beliau Sayyidina Umar radhiyallahu an beliau ditikam, maka beliau rasyaha sittatan lil khilafati wa haddada lahum thalathata ayyamin limubayati ahadihim. Beliau mencalonkan sekitar 6 orang untuk dipilih, untuk dipilih
diangkat menjadi pemimpin dalam sistem khilafah ataupun menjadi seorang khalifah. Wa haddada lahum thalathata ayyamin, dan beliau pun telah membatasi, ya, membatasi jumlah harinya, ada 3 hari, limubayati ahadihim, untuk membaiat salah seorang di antara mereka. Bahkan beliau adalah memberikan perintah kepada mereka semua dengan perintah yang sangat tegas dan keras, yaitu wa amarohum biqatlil mukhalifi wa wakkala khamsina rajulan bitanfidhi dzalika. Sayyidina Umar merintahkan kepada 6 orang tadi untuk membunuh jika ada di antara 6 orang itu salah satunya adalah menyelisihi ataupun ada menentang. Wa wakkala khamsina rajulan bitanfidhi dzalika, yang kemudian beliau telah mewakilkan kepada sekitar 50 orang untuk melakukan sanksi hukum tersebut. Wa kana ala mar'an wa masma'in minas sahabati ridwanullahi alaihim alladzina lam ya'taridu ma'a anna dzalika mimma yunkir law kana mukhalifan li syar'i. Nah, hal tadi yaitu perintah Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu adalah menetapkan waktu untuk mengangkat seorang khalifah dengan batas waktu 3 hari. Kemudian memberikan ancaman kepada salah seorang di antara mereka jika ada yang menyelisihinya, dengan ancamannya akan dihukum mati ataupun dipenggal. Nah, apa yang diperintahkan oleh beliau itu adalah dilihat, didengar oleh para sahabat, ya. Tetapi di antara para sahabat tadi ketika mendengar, melihat dari perintah itu, lam ya'taridu, tidak ada satu orang pun yang menolak ataupun adalah menentang. Ma'anna dzalika mimma yunkaru, padahal hal itu ada, kalau memang ada keliru, ada sesuatu hal yang bisa diingkari. Lau kana mukhalifan li syar'i, seandainya perintah yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar tersebut adalah menyelisihi terhadap hukum syara. Fabidzalika kana haula'il kiram khulafa'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hal itulah, ya, yaitu mereka para khulafa, para khalifahnya atau para penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahkumunal muslimina bi syar'illahi fi kiyanin tanfidhiyyin. Mereka memerintah kaum muslimin dengan syariat Allah dalam institusi pelaksana, yaitu daulatin, yaitu negara, kanat kama wasofaha lahum wa amarohum biha, itu sebagaimana telah digambarkan kepada mereka tentang hal itu, dan beliau pun telah memerintahkan kepada mereka mengenai hal itu, yaitu adalah institusi pelaksana negara yang dalam Islam itu disebut dengan khilafatun ala minhajin nubuwah, ada khilafah di atas manhaj kenabian. Wa amaral muslimina bitamassuki binahjiha, yang kemudian begitu pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh terhadap manhaj ataupun terhadap warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah beliau dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diterima dari sahabat Irbad bin Sariyah, di mana beliau berkata, qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di hadapan kami pada suatu hari. Fa wa'adhana mau'izatan balighatan. Kemudian beliau memberikan sebuah nasihat dengan sebuah nasihat yang sangat luar biasa membekasnya. Wajilat minhal qulub, yang sampai hati kami bergetar, wa dzarafat minhal uyun, kemudian mata-mata kami pun berlinangan air mata. Faqila, yang kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa'adtana mau'idata muwaddi'in fa'had ilaina bi'ahdin. Wahai Rasulullah, seolah-olah engkau itu adalah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat perpisahan, maka wasiatkanlah, perintahkanlah kepada kami dengan sebuah perintah ataupun wasiat yang hendak engkau sampaikan untuk kami.
Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ati wa in 'abdan habasyian." Kalian wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian wajib mendengar taat wa in 'abdan habasyian. Meskipun yang menjadi amir atau pemimpin di antara kalian itu ada seorang hamba sahaya. Wa satarawna min ba'di ikhtilafan syadidan, dan kalian akan melihat setelah aku perbedaan yang sangat keras. Maka kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib kalian itu berpegang teguh terhadap sunnahku, sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah para khalifah ar-rasyidin yang telah diberikan petunjuk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan terkait dengan wasiat berpegang teguh terhadap sunnahnya beliau dan sunnah khulafa'ur rasyidin dengan perkataan addu 'alaiha bin nawajid. Maka gigitlah oleh kalian sunnah tadi dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wal umural muhdatsati, dan jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan ataupun perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun, maka sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi berdasarkan hadis yang nomor pertama ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan terkait dengan sistem pemerintahan bagi kaum muslimin yang wajib mereka adalah terapkan, laksanakan, atau kalau tidak atau belum dilaksanakan ada diperjuangkan, yaitu ada sistem khilafah al-islamiyah, dan itu telah dilaksanakan oleh generasi para sahabat dan terus menerus dilaksanakan oleh mereka tanpa ada perbedaan pendapat terkait dengan kewajiban menerapkan sistem tadi, tanpa ada perbedaan pendapat tentang mengangkat seorang khalifah yang akan menjalankan sistem pemerintahan tadi. Bahkan di hadis yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk menggigit terhadap sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, itu khalifah yang 4 yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.